Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu melakukan uji koefisien regresi. Ini uji koefisien regresi. Oke, seperti dengan uji-uji hipotesis yang sebelumnya, yang pertama kali kita akan melakukan yaitu membuat hipotesis. Kita akan buat H01-nya. Di sini H0-nya bunyi adalah beta sama dengan 0 dan beta tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah tutil, berarti nanti kita masih menggunakan tabel seperti yang di tabel perhitungan untuk uji koefisien korelasinya. Alfanya 0,05, kemudian statistik ujinya adalah ini. T sama dengan B min beta, di sini betanya di sini 0. Bagi SB-nya adalah ini, S-nya adalah ini. Berarti kita harus punya data S-nya dulu, baru kemudian SB-nya. Selanjutnya untuk aturan pengambilan keputusannya juga sama seperti yang tadi. Ini 0,05 dibagi 2 adalah 0,25. Kemudian daya bebasnya adalah 5 kurang 2 adalah 3. Berarti kita masih pakai yang tadi ya, sama ya. Sini alfanya 0,05 dan dk-nya adalah 3, berarti 3,182. Di sini langsung saja kita tulis lagi 3,182. Oke, jadi aturan pengambilan keputusannya nanti bunyinya adalah H0 ditolak jika dihitungnya lebih dari 3,182. Oke, next. Untuk menghitung T hitungnya, kita perlu data-data ini. Nah, untuk keperluan ini, kita buat lagi tabel ini. Kolomnya ada, kita akan menghitung nilai X kali Y, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat. Untuk tabel kolom ini, kalian hanya perlu membuat jika diminta untuk melakukan uji koefisien regresi. Kalau tidak diminta untuk menguji koefisien regresi, tidak perlu menghitung X kali Y, X kuadrat dan Y kuadratnya. Cukup membuat tabel seperti yang di atas sebelumnya saja. Oke. Kita langsung saja, kita menggunakan yang sebelumnya, nilai-nilai X-nya, kemudian penjumlahannya 120, Y-nya adalah seperti ini, kemudian penjumlahannya adalah 200. Berikutnya kita akan hitung nilai X kali Y-nya, berarti 20 kali 30 dan seterusnya. 20 kali 30 itu adalah 600, 40 kali 60 adalah 2400, 20 kali 40 adalah 800, 30 kali 50 adalah 1500, 10 kali 20 adalah 200. Kemudian dijumlahkan 600 tambah 2400 tambah 800 tambah 1500 tambah 200, hasilnya adalah 5500. Kemudian X kuadrat, berarti kuadrat dari kolom yang ini ya. 20 kuadrat adalah 400, 40 kuadrat adalah 1600, 20 kuadrat adalah 400, 30 kuadrat adalah 900, 10 kuadrat adalah 100. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3400. Kemudian Y kuadrat, hasil kuadrat dari kolom yang ini, 30 kuadrat adalah 900, 60 kuadrat adalah 3600, 800 kuadrat 40 kuadrat adalah 1600, 50 kuadrat adalah 2500, 20 kuadrat adalah 400. Ini dijumlahkan menjadi 9000. Oke, kita sudah menghitung nilai dari masing-masing kolomnya. Berikutnya kita akan menghitungnya. Nah, di sini kita hitung S kuadratnya dulu. S kuadratnya adalah sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat itu berarti yang ini, yang 9000. 9000 dikurangi A. A tadi itu nilai dari koefisien A-nya ya. Tadi nilai koefisien A-nya itu 7,12 dikalikan dengan sigma Y. Sigma Y adalah yang ini, 200 dikurang B. B-nya adalah 1,37 dikalikan dengan XY. Sigma XY adalah yang ini, 5500. Kemudian dibagi dengan N-2, N-nya adalah 5, banyak sampel, dikurangi 2.
Ini kalau dihitung hasilnya adalah nilai S-nya adalah hasilnya adalah S kuadratnya adalah 19,23. Sekali lagi nanti dihitung lagi ya. Kemudian SB itu S kuadrat per bla bla bla. S kuadratnya adalah nilai yang tadi kita hitung 19,23. Sigma X kuadrat berarti yang ini 3400. Sigma X dikuadratkan, sigma X nya ini ya, sigma X, jangan sampai salah, beda sigma X kuadrat dan sigma X dikuadratkan. Ini sigma X yang dikuadratkan, sigma X nya adalah 120 dibagi N nya adalah 5. Ini kalau dihitung jadinya adalah sama dengan 0,19. Oke, ini adalah nilai dari SP-nya. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus yang ini. Tadi B-nya itu kita peroleh nilai B-nya adalah 1,37. Kemudian SB-nya adalah 0,19. Ini kalau dihitung menjadi 1,37 dibagi 0,19 sama dengan 5,5. Oke, ini sudah kita peroleh nilai dari T hitungnya adalah 5,5. Kemudian kita akan tarik kesimpulan. Di sini karena T hitungnya adalah 5,5 lebih dari tadi nilai T tabelnya adalah 3,182. Maka H0 nya ditolak karena lebih besar ya, sehingga 1 diterima. Dengan kata lain bunyi dari H1 nya adalah beta tidak sama dengan 0, artinya dia benar merupakan suatu persamaan linear. Oke, untuk yang regresi dan korelasi kita cukupkan sampai sekian. Nanti untuk tugasnya, kalau tidak salah tugas itu tidak ada untuk menguji koefisien regresi ya, jadi untuk tahap ini tidak perlu dilakukan nanti. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf karena belum begitu optimal. Tetap belajar. Kita akan pertemuan materi itu tinggal 2 kali, yaitu yang minggu depan kita akan bahas tentang regresi linear berganda. Selanjutnya kita akan melakukan uji chi-square. Setelah itu baru nanti latihan untuk UAS. Kemudian minggu kedua bulan Mei nanti UAS. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.